Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang Udin Jasudin tetap keukuh tidak akan mundur dari jabatannya dengan alasan dia hanya bisa mengikuti proses aturan yang ada melalui sidang etik BKPSDM. Hal ini diungkapkan Udin Jasudin di hadapan masa aksi komunitas anak muda peduli anti korupsi atau Kampak pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 di kantor Bupati Subang. Seperti diketahui, Kampak konsorsium beberapa lembaga swadaya masyarakat atau LSM diantaranya Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat, Forum Anak Jalanan dan Laskar Jihad Anti Korupsi kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Subang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025. Aksi unjuk rasa tersebut masih dalam rangka mendesak penjabat PJ Bupati Subang Dr. Imran untuk segera mencopot Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Bendahara BPBD Kabupaten Subang. Namun lagi-lagi PJ Bupati Subang tidak terlihat menemui masa aksi. Ia malah mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah Subang Asep Nuroni dan Asep Nuroni mendelegasikan lagi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politika Kesbangpol Subang Dadan Dwiana dan Kalak BPBD Subang Udin Jasudin. Di hadapan masa aksi Kampak, Udin Jasudin meminta maaf kepada Kampak karena sudah berbuat salah dan berjanji akan berubah. Wabetin kali rombongan Profesi Penjualan. Alhamdulillah yang beberapa kali saya mendapat kritikan yang cukup keras dari Abah. Saya menyadari bahwa kami jauh dari sempurna, tapi itikat kami punya kesempatan untuk berubah diri. Kami siap melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan berlaku. Insya Allah, Pak. Insya Allah ke depan kami tidak akan mengecewakan Abah. Dari mulai sekarang silakan dipelototi kami. Saya rela diikuti oleh pihak Abah dari pembangunan dari manapun boleh, Abah. Kami terbuka karena memang sekarang zaman terbuka. Abah unjuk rasa memang ada undang-undangnya, dibebaskan, Pak. Kami menghargai dan terima kasih. Mungkin saja kalau kami tidak dikritik oleh Abah, mungkin saja saya akan terjerat dengan hukum atau mungkin pekerjaan akan lebih jelek. Tapi berkat dikritik dengan Abah, saya sekarang sudah berubah. Alhamdulillah, Pak. Untuk selanjutnya berkaitan dengan jawaban kami, barangkali itu, Pak. Kami siap berubah. Apapun yang terjadi kantor kami itu mungkin kesalahan, kelemahan, dan kebodohan kami. Untuk itu, saya mohon maaf kepada Abah dan rombongan bahwa mulai hari ini ke depannya tidak akan terulang lagi. Orator Kampak Endang Muslim dan kawan-kawan menyampaikan kembali dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dan dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Kalak BPBD Subang Udin Jasudin. Berikut ini item, ya, nih dugaan. Satu, dana siap pakai DSP Mei 2024 diperuntukkan honorer untuk 88 orang petugas lapangan. 88 orang ya? Iya. Kedua, pencairan SPPD fiktif September 2024 sebesar 31 juta. Dana belanja tak terduga BTT itu 125 juta, tidak jelas realisasinya. 4, dana siap pakai DSP tahun Nataru 2023 sebesar 50 juta. Untuk uang lelah 88 dana CSA Pertamina untuk pengadaan tenda sebesar 15 juta. Diduga dipakai Kalak, sudah dikembalikan ya, sudah dibikin tuh yang tenda mungkin ya. Tenda bos. Terus ya. Terus 6 CSR dari Provinsi Jabar berupa semen. Semen 100-an. Hanya dirasakan 50. 150 murah, 50 nah. Dugaan pungutan liar. Nah iya, ada dugaan pungutan liar rekrutmen tenaga honorer sebanyak 11 orang yang diduga diminta uang sebesar 10 sampai 25 juta. Cukup benar aduh ampun ini kan dugaan. Terus dugaan pungutan liar gaji pertama 11 honorer anu 2 juta total minimal 22 juta. Nanti masalahnya dibayar. Dan kumaha, Jen? Moknong. Jatah. Apa pungli pungutan liar anu bagian sabar polina liar jadi apa lu liar sabar polina begitu.
bahwa uang makan iya makan ya. Mami 11 petugas lapangan juga telah tidak dibagikan selama bulan Agustus sampai September, total 88 juta. Nah, bahwa diduga Kalak BPD Subang nih memiliki ketega istrinya cenah lebih dari hiji. Normal. Oh, berarti laguna katanya senangnya dalam hati kan gitu ya. Punya istri 3, nu hiji pas saya, nu kadua anak ke Arab, nu katiluna ka Kuwait. Tuh. Nah, bahwa juga kalau Subang memiliki, ini nih memilikinya nih, Kali Jahat Cikodas nih warganya nih, bernama, karena Bu Irma warga Cikodas, Kerjati. Selain itu kami mendesak, Tipikor Polres Subang bersama Irda BK PSDM diduga dukung untuk mengusut tuntas kasus ini secepatnya. Sementara itu, Asep Sumarna Toha alias Abah Batman penanggung jawab aksi menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan para petugas di BPBD Subang, sejak Kalak dijabat oleh saudara Udin Jasudin, perawatan alat kebencanaan menjadi tidak maksimal, sehingga tidak berfungsi. Bahkan ada sebagian yang kondisinya bok-brok. Ditambah lagi dugaan penyunatan honor insentif untuk pos bencana dilakukan secara ugal-ugalan serta penggunaan tenaga bawahannya untuk kepentingan pribadi dan atau keluarga serta istri mudanya. Abah Batman mengingatkan Udin Jasudin, seharusnya dia meminta maaf kepada rakyat Subang bukan kepada dirinya dan Kampak. Karena rakyat Subanglah yang menggaji Kalak BPBD dan kawan-kawan. Kembalikan uang yang sudah dia ambil. Lalu mengundurkan diri secara hormat. Adanya dugaan pungli dan pungli rekrutmen dan pungli terhadap gaji 1 bulan. Gaji pertama 1 bulan sebesar 2 juta per orang. Kali 11 jadi 22 juta. Nah itu yang belum dapat klarifikasi dari pihak BPBD dan Irda. Ya termasuk juga dugaan gaji buta yang diduga masuk ke rekening anaknya yang tidak pernah masuk, yang tidak pernah masuk. Ini kita menurut keterangan orang-orang dalam di BPBD bahwa anak Kalak tidak pernah masuk, tapi gajinya mengalir. Nah ini yang belum kita dapat informasinya, apakah sudah dikembalikan atau belum? Ya. Terus ada lagi kendaraan-kendaraan ini, kendaraan juga pada lengit, pada lengar, hilang. Motor trail, motor trail yang satu sudah diinformasikan menghilang, oleh saudara Epi-nya sekarang juga hilang. Inilah bukti kelemahan daripada kepala BPBD yang membiarkan unit-unit atau motor kendaraan dinas dikuasai tanpa mempedulikan dampak daripada unit-unit itu, apakah itu digunakan untuk dinas, apakah itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Termasuk juga ada unit yang dikuasai oleh Kalak yang informasinya digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi sekarang juga kondisinya juga informasinya sudah tidak layak lagi. Ya karena memang digunakan untuk terabas. Bukan untuk terabas untuk penanggulangan bencana, tapi terabas untuk hobi. Ini yang perlu diperhatikan. Termasuk juga ada satu unit kendaraan, yang pertama dia dipakai kembali ke kantor itu reot. Padahal itu sudah diperbaiki oleh orang BPBD sendiri. Dia menggunakan biaya besar, tapi ternyata dikembalikan motornya reot. Elektrik dengan. Nah, inilah yang perlunya selektivitas pimpinan terhadap aset. Hati-hati, aset negara merupakan hak atau uang yang digunakan untuk pembelian aset itu adalah uang dari pajak, uang rakyat. Merupakan amanah dari rakyat. Artinya amanah itu harus dijalankan dengan baik dan benar, bukan ke kita. Tapi kan permintaan kita
Pak Udin mundur. Ini mau mundur nggak Pak Udin? Enggak. Hah? Enggak. Tidak mundur? Enggak. Sayang. Kenapa alasannya nggak mundur? Kenapa? Sayang. Kami siap bersilakan kapan saja, tapi harus melalui mekanisme yang ada, Pak. Iya. Iya, Pak. Harus melalui mekanisme yang ada, tidak pada kesadaran diri. Tapi lebih cakep lagi kalau pada kesadaran sendiri. Pak Udin dengan cinta, saya meminta maaf kepada masyarakat Subang dan saya mulai hari ini akan mundur dari jabatan saya. Itu luar biasa. Wah, luar biasa. Ya, Pak Udin, gitu. Tapi tolong itu aset-asetnya dikembalikan Pak Udin. Ya, motor semua kembalikan. Ya, motor semua kembalikan. Itu. Ya, kita apresiasi dan Pak Udin mungkin juga ada informasi dari pihak kepolisian apa harapan Asep Batman terhadap kasus ini? Kan mundur dan kembalikan, tidak sampai proses hukum kan? Betul ya? Dari pihak kepolisian. Saya menekankan itu ke pihak kepolisian juga. Tekankan untuk mengembalikan uang ke negara atau ke pihak-pihak itu dan mundur. Silakan. Ketika ini proses lidik, maka ketika tidak ada kerugian negara, maka kasus korupsi bisa dihentikan. Ya, tidak perlu dipenjarakan. Kita tidak berharap memenjarakan orang, tapi minimal ada perubahan untuk lebih baik ke depannya. Dari Subang, Jawa Barat, Restu Perak TV melaporkan.